Halo guys, kita akan melanjutkan bab 7. Bab 7, sebuah harapan. Raja Awang dan Putri Mawar duduk di taman kerajaan. Malam makin larut, udara makin terasa dingin. Mereka membicarakan tentang Putri Angela. Putri Angela adalah permaisuri kerajaan Awan. Putri Angela, ibundanya Putri Mawar. Sampai sekarang Putri Angela masih sakit beku. Makin hari, wajah Putri Angela makin biru. Itu artinya Putri Angela sebentar lagi bisa meninggal. Kalau tidak ditolong, Putri Angela beku selamanya. Kalau beku selamanya berarti mati. Kelihatannya kita harus menerima kekalahan ini, kata Raja Awang. Apa maksud Ayahanda? Tanya Putri Mawar. Kita belum kalah, kita masih bisa melawan Raja Beranang. Bagaimana cara kita melawan Raja Beranang? Kita sudah terkepung, makanan makin habis. Kita bisa mati kelaparan. Tanpa diserang pun kita tetap kalah. Kenapa Ayahanda merasa lemah? Dulu Ayahanda penuh semangat, dulu Ayahanda penuh jiwa kesatria. Kenapa sekarang berbeda? Ayahanda makin tua, Nak. Ayahanda sudah tidak sehebat waktu muda. Sudah saatnya Ayahanda turun tahta. Ibundamu bisa menggantikan aku. Tidak perlu berpikir seperti itu. Ayahanda tetap sebagai raja. Iya, kalau kerajaan Awan bisa bertahan. Kalau direbut kerajaan Balang, maka akan lain ceritanya. Maksud Ayahanda, kalau kerajaan direbut, kita tidak punya kerajaan. Putri Mawar terdiam lagi. Dia berpikir, benar juga kata Ayahanda. Kalau kerajaan direbut kerajaan Balang, berarti kerajaan hilang dan Ayahandanya tidak akan punya kerajaan lagi. Ya, Ayahanda bakal kehilangan tahta. Dan itu sama saja berarti Ayahanda tidak punya kekuasaan lagi. Tapi apa itu bisa terjadi? Rasanya tidak mungkin. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Kerajaan Awan harus tetap dipertahankan. Aku akan tetap mempertahankan. Apapun yang terjadi, kerajaan Awan harus dipertahankan. Mana mungkin kita bisa bertahan? Tanya Raja Awang. Putri Mawar menjawab, mungkin saja Ayahanda. Nanda yakin bisa. Caranya bagaimana? Nanda akan menemui kakek guru. Siapa? Masa Ayahanda lupa? Aku benar-benar lupa, Nak. Hanata. Hanata. Oh, Paman Hanata. Di mana dia sekarang? Kabar terakhir, dia di puncak Gunung Warai. Kamu akan ke sana? Iya, sekarang juga aku ke sana. Malam-malam begini akan ke sana. Iya, kakek guru selalu berjaga sepanjang malam. Baiklah, kalau begitu, berangkatlah sekarang. Hati-hati di jalan. Putri Mawar segera menghilang. Dia langsung terbang ke puncak Gunung Warai. Puncak Gunung Warai bersinar terang. Sepanjang malam bersinar terang. Sinar itu berhawa dingin. Orang yang tidak tahan bisa beku. Hanata punya kebiasaan aneh. Dia tidur di siang hari dan selalu berjaga sepanjang malam hingga pagi. Dia tidur di atas batu dan berjaga juga di atas batu. Keanehan itu membuat Putri Mawar heran. Ketika dia datang, Hanata masih duduk di atas batu. Sebuah batu yang berada tepat di tepi jurang. Jangan bengong seperti macan ompong, kata Hanata. Duduk di bawah pohon itu. Putri Mawar mengikuti kata Hanata. Dia duduk di bawah pohon. Pohon satu-satunya di puncak gunung. Dia menunduk sambil merenung. Dia ingin melihat Hanata di atas batu sana. Tersentak kaget Putri Mawar. Hanata sudah berdiri di depannya. Berdiri tanpa menginjak batu, berdiri di udara. Wajah Hanata terlihat muda, padahal umurnya lebih tua dari Raja Awang. Sungguh bertapa membuatnya semakin awet muda. Tidak usah kaget jika kakek makin muda, kata Hanata. Bahkan kelak bisa lebih muda dari kamu. Hehehe. Kakek guru, Nanda ada keperluan, kata Putri Mawar. Kakek sudah tahu maksudmu. Nanti kakek beri jalan keluarnya. Tenanglah, semua persoalan ada jalan keluarnya. Yang penting kamu masih punya harapan. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Tidak akan kakek katakan sekarang. Kita bicarakan dulu tentang kerajaan Awan. Nanti sebelum kamu pulang, kakek beri jalan keluarnya. Raja Beranang membangunkan Pagas. Pagas agak kesal diperlakukan demikian. Maklum, dia lagi tidur dengan sangat pulasnya. Namun, dia tidak berani menyangkal kalau Raja Beranang adalah raja yang kejam. Dia akan marah kalau Pagas tidak mengikuti perintahnya. Bisa saja Raja Beranang akan membunuhnya kalau tidak patuh. Sekarang saatnya bertindak, perintah Raja Beranang.
Gempur pintu benteng itu. Baiklah Paduka Raja, kata Pagas. Pagas segera mengeluarkan kesaktiannya. Dia sorongkan kedua tangannya ke tembok. Sebentar kemudian, dari kedua tangannya keluar cahaya. Cahaya itu menyilaukan mata. Lantas, dua cahaya tersebut melesat dan menghantam pintu benteng. Suara keras pun tak bisa dihindari. Biar! Anehnya, pintu gerbang kerajaan awan tetap kokoh berdiri. Malah cahaya yang menghantam tadi membalik ke arah Pagas. Pagas pun segera melompat ke samping kiri. Sementara Raja Beranang yang berdiri tak jauh dari Pagas ikut-ikutan melompat ke samping kanan. Akhirnya cahaya pun mengenai puluhan prajurit yang tidak sempat menghindar. Akibatnya mereka langsung terdorong ke belakang, jatuh dan tewas seketika. Kurang ajar, kata Raja Beranang kesal. Ternyata kuat sekali pintu gerbang itu. Benar Paduka Raja, kata Pagas. Hamba tidak mampu menjebolnya. Sudah tahu, coba sekarang kamu gempur lagi. Tapi, apa hamba bisa? Harus bisa. Baiklah Paduka Raja. Pagas mengambil napas dalam-dalam. Dia hantamkan kembali ajiannya ke arah pintu gerbang. Tapi lagi-lagi sinar kemilau yang menghantam pintu benteng tersebut segera membalik ke arah pemiliknya. Mengetahui hal tersebut, buru-buru Pagas menghindar ke kanan. Dia pun selamat dari bahaya yang diciptakannya sendiri. Raja Beranang tampak makin kesal saja. Dia merasa jengkel pada prajurit andalannya tersebut. Disangkanya Pagas bakal mampu menjebol pintu benteng kerajaan awan. Namun kenyataannya tidak sanggup. Pagas sama sekali tidak bisa menjebol pintu benteng. Raja Beranang pun berang kepada semua prajuritnya, terutama Pagas. Kalian bodoh semua, kata Raja Beranang. Tidak bisa menjebol pintu gerbang. Tidak bisa merobohkan benteng. Lalu kalian bisa apa? Paduka Raja, kata Pagas. Ada apa? Hamba akan menantang Raja Awang. Bagaimana caranya? Hamba akan panggil dia dengan ajian hamba. Ah, tidak ada gunanya. Raja Awang pasti tahu tipu muslihatmu. Tak ada gunanya kamu lakukan. Maksud hamba, kalau dia berani keluar, kita keroyok. Tidak mungkin dia mau menerima tantanganmu. Sebaiknya hamba coba, Paduka Raja. Kalau begitu kamu coba. Pagas berdiri tegak di depan pintu benteng, diletakkan telapak tangan kanannya di pintu itu. Lalu dia berkata lirih. Suaranya lirih, tetapi bertenaga. Dia gunakan ajian pemanggil. Dia bisa bicara jarak jauh. Raja Awang, ini aku, Pagas, kata Pagas. Pagas, anak buah Raja Beranang, tanya Raja Awang. Tentu saja dari dalam sana. Iya, aku anak buah Raja Beranang. Ada apa? Mau berunding? Ya, bisa dikatakan begitu. Kalau begitu katakan, apa maumu? Ayo kita bertanding 1 lawan 1. Di mana? Di luar benteng, bagian belakang. Kalau kamu menang, kami akan pergi. Kalau kamu kalah, kerajaan awan milik kami. Kamu tidak bohong? Tidak Raja Awang. Baiklah, aku berunding sebentar. Beberapa waktu kemudian, Pagas bertanya, bagaimana Raja Awang? Bagaimana Raja Awang? Tidak, jawab Raja Awang. Tidak, apa maksudmu? Saya tidak mau keluar benteng. Kenapa? Kamu tidak percaya pada kami? Tidak, kalian jahat, kalian licik, kalian tidak bisa dipercaya. Jadi, kamu tidak mau keluar? Tidak. Kalau aku keluar, kalian akan mengeroyok, iya kan? Pagas terdiam. Rencananya diketahui lawan. Saya tahu, kata Raja Awang. Kalian licik dan jahat. Saya tidak mau kalian berdaya. Pagas terdiam. Dia meninggalkan dinding benteng. Dia mendekati Raja Beranang. Bagaimana Pagas? Tanya Raja Beranang. Pagas menunduk. Gagal Paduka Raja. Sudah aku katakan tadi, Raja Awang tidak bodoh. Dia pasti tahu rencanamu. Sekarang tinggal satu rencana lagi. Apa Paduka Raja? Membakar kerajaan awan. Bab 8. Mengejar Suryakanta. Putri Mawar langsung menghadap ayahnya. Raja Awang kelihatan senang. Mereka berbicara di pendopo istana. Mereka duduk di kursi yang berbeda. Apa kata kakek Ahnata? Tanya Raja Awang. Dia mengatakan bahwa ibunda bisa ditolong, jawab Putri Mawar. Raja Awang terlihat senang, wajahnya ceria. Ada harapan besar pada dirinya bahwa Putri Angela bisa ditolong. Putri Angela bisa disembuhkan, sang permaisuri tercinta bisa sehat kembali. Raja Awang bertanya, bagaimana caranya nak? Itu yang buat Nanda bingung, jawab Putri Mawar. Kenapa bingung?
Dia menyebut nama sebuah benda. Katanya benda ajaib, benda itu sangat sakti. Benda itu bisa menyembuhkan ibunda. Apa nama benda itu? Benda itu namanya terdengar asing. Katanya benda itu tidak ada di sini. Maksudnya di kerajaan awan ini. Bukan hanya di kerajaan awan, di seluruh negeri awan pun juga tidak ada. Kalau begitu di mana? Kakek Hanata tidak menyebutkan tempatnya. Mungkin dia memberikan petunjuk. Dia suruh Nanda bertanya pada teman Nanda. Teman Nanda kan banyak. Itu masalahnya. Teman Nanda banyak sekali. Ada ribuan teman Nanda. Tidak mungkin Nanda bertanya satu persatu. Kalau begitu, apa Nanda mau tanya mereka? Tidak, waktunya makin mendesak. Lalu Nanda akan tanya ke siapa? Ika. Semoga Ika tahu benda yang Nanda cari itu. Apa nama benda itu? Suryakanta. Non Ika tidak main lagi? Tanya Mbok Mina. Mbok Mina asyik memasak di dapur sore ini. Tidak Mbok, jawab Ika. Kemarin Ika kelelahan, hari ini mau main di rumah saja. Baiklah Non, Mbok mau masak. Ya Mbok. Mbok hampir lupa Non. Lupa apa Mbok Mina? Itu Suryakanta ini pinjem Dea itu. Suryakanta? Apa itu Mbok? Itu kaca bundar yang ada pegangannya itu. Oh itu, memangnya ada apa Mbok? Dia tadi telepon, katanya belum bisa mengembalikan Suryakantanya. Dia bilang masih dipakai bermain sama saudaranya. Tidak apa-apa, yang penting tidak dipecahkan. Nanti aku telepon dia. Mbok Mina segera ke dapur. Ika ke kebun bunga. Dia tidak jadi menelpon dia sekarang. Besok juga ketemu di sekolah. Lebih baik ngomongnya besok saja secara langsung. Di kebun bunga, Ika teringat Putri Mawar. Ika ingin mengusap cincinnya, cincin sakti pemberian Putri Mawar. Kalau cincin diusap, Putri Mawar akan datang. Namun Putri Mawar sudah datang. Dia berdiri di depan Ika. Padahal Ika belum mengelus cincinnya. Aku meminta tolong Ika, kata Putri Mawar. Ini sangat penting sekali. Nyawa ibunda berada dalam bahaya. Kerajaan awan makin genting. Tentu saja aku akan menolong, kata Putri Mawar. Apa yang Putri Mawar butuhkan? Suryakanta. Suryakanta? Iya, kamu tahu tentang Suryakanta? Bukan hanya tahu, tapi punya. Apa? Punya. Syukurlah, aku pinjam. Tapi sekarang dipinjam Dea. Kalau begitu, kita ke sana. Kamu ambil Suryakanta itu. Agar cepat, kamu bawa aku terbang. Baiklah, kamu pegang tanganku. Putri Mawar membawa Ika terbang. Mereka terbang di atas rumah-rumah penduduk. Dari bawah terlihat bahwa Ika terbang. Padahal Putri Mawar yang menerbangkan Ika. Namun Putri Mawar tidak terlihat manusia. Ika memberi petunjuk pada Putri Mawar. Mereka terus melintasi rumah-rumah penduduk. Itu rumah Dea. Turunkan aku di belakang rumahnya. Putri Mawar menurunkan Ika. Ika segera berlari ke depan. Dia bertanya kepada Ibu Dea. Dia tidak di rumah, kata Ibu Dea. Kemana dia, Bu? Tanya Ika. Ke rumah Yanti, baru saja berangkat. Dia bawa lup. Kalau begitu, aku ke rumah Yanti, Bu. Ya, hati-hati. Ika segera lari ke belakang rumah, lalu terbang lagi bersama Putri Mawar. Ika membawa Putri Mawar ke arah timur. Rumah Yanti di arah timur. Dari atas terlihat jalan perkampungan. Jalan itu menuju arah timur. Terlihat dia sedang naik sepeda mininya. Di tangan kanannya tergenggam lup milik Ika. Turunkan aku di belakang Dea, kata Ika kepada Putri Mawar. Iya, kata Putri Mawar. Ika turun di belakang Dea. Dea, panggil Ika. Tunggu. Dia mengerem sepedanya. Dia menoleh ke belakang. Terlihat Ika melambaikan tangan kanannya. Ika, ada apa? Tanya Dea sambil memutar sepeda, lalu mendekati Ika. Aku butuh lup itu, kata Ika. Untuk apa? Penting, nanti aku jelaskan. Dia menyerahkan lup kepada Ika. Ika melambaikan tangan kirinya. Dia ingin Putri Mawar membawanya terbang. Putri Mawar segera menyambar tangan Ika. Dia ajak terbang setinggi-tingginya. Lalu mereka menghilang, langsung berada di istana kerajaan awan. Raja Awang terlihat cemas. Dia menunggu dengan rasa gelisah. Harapannya kuat agar anaknya berhasil. Apa sudah dapat Suryakanta itu, Nak? Tanya Raja Awang. Aku tidak tahu, kata Putri Mawar ragu. Biar Ika yang menjelaskan. Inilah Suryakanta itu, Paduka Raja, kata Ika. Dia tunjukkan lup pada Raja Awang. Apa gunanya lup itu di bumi sana? Tanya Raja Awang. Ika menjelaskan dengan singkat, lalu menyatakan, tapi hamba tidak tahu apa gunanya di sini. Ika, aku pinjam Suryakanta itu, kata Putri Mawar. Kita buktikan kesaktian Suryakanta sekarang. Ika memberikan lup alias Suryakanta kepada Putri Mawar. Putri Mawar memejamkan mata.
Dia memikirkan kesembuhan ibundanya. Dia menjalin kontak batin dengan Hanata. Hanata menjelaskan penggunaan Suryakanta. "Ayahanda, kita perlu menyalakan banyak lilin," kata Putri Mawar. "Di mana?" tanya Raja Awang. "Di ruang tempat ibunda tidur." "Kalau begitu kita ke sana." Mereka bertiga ke ruang khusus Putri Angela. Raja Awang memerintahkan para prajurit untuk menyalakan lilin. Ratusan lilin menyala. Sinarnya menerangi ruang khusus Putri Angela. Terlihat sang permaisuri, Raja Awang masih tidur beku. Sakit beku yang diderita membuatnya benar-benar membeku. Badannya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Putri Mawar mengeluarkan Suryakanta dari balik bajunya. Suryakanta atau lup dia acungkan ke arah ratusan lilin. Tiba-tiba cahaya ratusan lilin diserap Suryakanta. Setelah itu, Putri Mawar mengerahkan Suryakanta di atas kepala ibundanya. Dari Suryakanta muncul sinar biru. Sinar itu menyilaukan mata, lalu mengarah ke wajah Putri Angela. Wajah Putri Angela semula terpejam. Tiba-tiba mata itu terbuka. Wajah Putri Angela tidak pucat dan tidak membiru lagi. Wajah sang permaisuri seketika bersinar cerah. Putri Mawar menyimpan Suryakanta di balik bajunya. Dia lihat ibundanya bangun dari tidur. Dia bangkit dari tidur yang cukup lama. Putri Angela langsung memeluk putri kesayangannya. Ia memeluk anak satu-satunya itu dan menangis penuh kegembiraan. Ika dan Raja Awang terharu. Putri Mawar dan Putri Angela tampak bahagia. "Istriku," kata Raja Awang, "kita masih dalam bahaya." "Saya tahu," Putri Angela berkata tenang. "Dalam tidur pun aku tahu semuanya. Saya tahu kejadian yang melanda kerajaan awan. Besok kita basmi Raja Branang. Raja Branang dan prajuritnya harus kita tumpas." Udah ya, sampai sini dulu, kita lanjutkan besok.